Makan bakpia di titik nol. Saatnya kita ngobrol di podcast Tribun Jogja. Telu papat. Program Studi Ketahanan Nasional diselenggarakan mulai tahun 1989 di bawah naungan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, menyelenggarakan pendidikan jenjang strata 2. Program studi ini merupakan hasil kerjasama Lemhanas Republik Indonesia, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1989 yang kemudian dikuatkan dengan keputusan bersama antara Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia dan disusul di tahun 2020, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan pendidikan jenjang strata 3. Program Studi Ketahanan Nasional mempunyai tujuan utama yaitu untuk menghasilkan magister sains yang mempunyai kepribadian cendekiawan, religius, humanis, nasionalis, demokratis, adil, mampu menciptakan iklim penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mampu menyumbangkan pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan integrasi masyarakat, kebudayaan Indonesia berlandaskan pada Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya. Program Studi Ketahanan Nasional Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada mempunyai visi menjadi program studi strata 2 sebagai pusat pendidikan yang unggul dan terkemuka dalam bidang ketahanan nasional yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dengan menitik beratkan pengembangan kepemimpinan yang bermoral Pancasila, berwawasan budaya, berjiwa kerakyatan, dan mandiri. Dalam rangka mewujudkan visi program studi ketahanan nasional di atas, program studi ketahanan nasional mempunyai misi yaitu menyelenggarakan pendidikan pasca sarjana yang berkualitas, memelihara integrasi nasional dan berwawasan internasional, kemudian mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman, serta meningkatkan manajemen yang transparan dan berkesinambungan. Selain itu, misi program studi ketahanan nasional juga mengembangkan kualitas penelitian yang menopang pendidikan, serta mengembangkan pengabdian kepada masyarakat, serta menghasilkan lulusan yang bermoral, tangguh, berjiwa pemimpin, dan unggul berdasarkan jati diri bangsa. Dengan misi dan tujuan tersebut, sasaran penyelenggaraan program studi ketahanan nasional Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada adalah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, mendidik dan menghasilkan lulusan strata 2 yang mempunyai integritas tinggi, terbuka, berwawasan luas, mempunyai daya analis yang handal, dan menghasilkan konsep-konsep yang merupakan solusi bagi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Di tahun 2020, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada mulai menyelenggarakan pendidikan jenjang strata 3 dan diharapkan mampu menghasilkan lulusan strata 3 yang memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan serta keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengadaptasi dan atau menciptakan penemuan baru dalam melakukan penelitian secara profesional. Halo Tribuners, jumpa lagi bareng saya Yuda Krisawan di podcast Tribun Jogja. Nah, dalam kesempatan ini sudah hadir di Studio 52 Tribun Jogja. Kita akan ngobrol-ngobrol panjang lebar bareng Profesor Dr. Armaidi Armawi, Magister Sains ya, selaku Ketua Program Studi Magister dan Doktor Ketahanan Nasional atau TANNAS
di Sekolah Pasca Sarjana UGM. Apa kabar Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Prof ya. Waduh, ini saya nggak ketemu Profesor tuh sejak 2004. Ini Profesor ini dulu ngajar saya soalnya. Dan ternyata waktu begitu cepat ya Prof ya. Betul. Saya juga sudah mulai memutih ini. Memutih ya. Kalau saya sudah meninggalkan dunia hitam. Wah, itu dia ya. Dulu saya belum kayak gini ya Prof ya. Belum, Ya. belum masih manis. Masih manis, waduh. Sekarang buluk gitu ya. Iya, betul. Oke, bareng Prof. Armedi. Jadi ini beliau ini adalah ketua program studi ya, magister dan doktor di Ketahanan Nasional ya, di Sekolah Pasca Sarjana UGM yang kita tahu Sekolah Pasca Sarjana UGM ini adalah salah satu yang menyediakan ya pilihan-pilihan jurusan bagi teman-teman yang berkeinginan meneruskan studi magister atau pasca sarjana dan juga program doktor gitu ya. Teman saya juga sudah ada ya kerjaannya kuliah umur 3 bulan sudah doktor. Dokter ya. Oke, kita akan ngobrol langsung dengan Prof. Armedi. Prof, terima kasih sudah meluangkan waktu ya Prof ya. Terima kasih Mas Yuda. Giliran saya yang nanya Prof. Iya. Kalau dulu kan saya ditanya. Ya, betul. Oke, Prof, ngomong soal ketahanan nasional ini isu yang boleh dibilang seksi ya, tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Apalagi mungkin kurun waktu 1 dekade ini ya. Tentu berkaitan dengan kondisi politik ya dan sosial masyarakat Indonesia ya Prof ya. Nah, mungkin teman-teman Tribuners ada yang belum tahu nih Prof. Jurusan ini tuh sebenarnya belajarnya apa? Gitu. Seperti mungkin teman-teman yang awam ya, yang mungkin taunya memang sekolah pasca sarjana atau magister ya, misalnya jurusan Visipol ya di Visipol, jurusan filsafat ya di filsafat. Nah ini seperti apa sih Prof ini? Kenalan dulu deh dengan ketahanan nasional ini. Jadi begini Mas Yuda, ketahanan nasional ini bahasa kita. Ya. Kalau di luar biasanya itu belajar tentang national power. Oke. Jadi bagaimana suatu negara membangun powernya. Nah itu banyak sekali teorinya. Tapi dalam konteks Indonesia itu power diganti dengan resilience. Jadi ketahanan itu sendiri gitu. Asumsinya begini, kalau kita membangun power itu melelahkan. Ya, karena ada energi yang harus habis dibikinnya itu. Tetapi kalau kita membangun resilience itu dasarnya ada ya. Jadi kita seperti model Pegas itu ada Bu Rini di sini ini. Nah, itu jadi seperti itu. Jadi hampir setiap negara di dunia di dalam konstitusinya itu sebenarnya membangun national resilience gitu. Artinya kemudian ketika ini dijabarkan dalam EYD gitu ya, kurang lebih adalah ini ketahanan. Kalau saya jadi ingat teman-teman yang suka lari nih Prof, ini endurance ya. Iya, endurance. Ya, ketahanan, bagaimana sebuah negara ini memiliki ketahanan ya, baik di semua bidang ya Prof, terutama ya sosial politik ya. Iya. Jadi itu berbagai macam model. Nah, jadi kalau kita di Indonesia itu masih menganut apa yang dilakukan oleh Lembaga Ketahanan Nasional dengan sebutan Astagatra, atau juga orang mengatakan sistem kehidupan nasional gitu. Tetapi ada juga ahli lain ya yang seperti Cohen gitu ya, dia cuma 4. Jadi dia 4 itu misalnya dia katakan begini, military yang prepare gitu ya, yang hebat gitu. Kemudian ekonomi yang baik, kemudian pemimpin yang menggunakan ideologi secara baik dan pemerintahan yang kohesif gitu. Jadi Cohen katakan itu saja pilar negara gitu 4 ya. 4. Nah, kalau kita enggak, kita lebih banyak daripada Asta tadi ya. Jadi seperti itu. Ya, Prof. By the way, kemudian mungkin teman-teman juga masih bertanya-tanya kemudian ketika masuk ya di jurusan ini itu bisa nggak sih berasal dari berbagai disiplin ilmu gitu atau harus
linier gitu, Prof. Iya. Karena ini kan nanti berhubungan dengan keberlangsungan belajarnya gitu ya, Prof. Misalnya kalau yang kelas-kelas IPS mungkin masih berhubungan, tapi kalau yang kelas IPA apa memungkinkan itu. Kadang kan ada seperti saya nih, Prof, kelasnya IPA tapi jiwanya IPS gitu. Iya, betul, Gimana betul. Jadi begini, kalau kita ngomong resilience itu dari segala sudut. Tadi saya katakan tadi bahwa skopnya itu astagata. Ya. Jadi bisa juga yang dari geografi ya. Tadi saya ngomong sama Bu Rini bahwa di ketahanan nasional ada yang dari teknik mesin. Kami minta dia mengajar tentang sistem. Nah, sistem ini penting dalam konteks ketahanan karena kita bicara tentang komprehensif integral kalau dalam bahasa sosialnya. Tetapi di dalam bahasa eksaknya ya sistem seperti itu. Nanti juga dia ada seperti termodinamika 1, 2 kan itu entropi gitu ya. Dalam konteks itu diproyeksikan dalam bentuk negara. Misalnya terjadi riot gitu ya entropi itu. Seperti itu. Nah, artinya memang ini kemudian pemaknaan ketahanan nasional jurusannya ini adalah ketahanan di berbagai bidang tadi ya, Bro. Iya, betul. Tentu saja ini melibatkan semua disiplin ilmu. Disiplin ilmu. Berarti harapannya justru multidisiplin yang belajar di sini ya, betul. Tidak hanya misalnya filsafat saja, psikolog saja. Okay. Jadi kalau kita bicara ketahanan ya di tempat saya juga ada ketahanan energi, ketahanan pangan, ya gitu. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan sebagaimana yang ada di dalam state of the art kita, ya kan? State of the art kita itu kan cuma berapa? 4 kan? Ya, 1 melindungi, mensejahterakan, cerdaskan dia, kemudian baru kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara lain kan seperti itu. Ya, Prof, ketika ketahanan nasional ini kemudian menjadi satu fokus studi ya, Prof. Nah, saya jadi tertarik kiprahnya ini, Prof. Selama pandemik ini. Artinya ini kan kemudian kita ngomongin ketahanan nasional di bidang kesehatan ya, Prof. Nah, ini seperti apa sih, Prof, kemarin sumbangsih gitu ya teman-teman di jurusan ini? Jadi kalau kita bicara ketahanan, berarti kita kan di dalamnya itu ada 2 ya. Yang harus 1 kali intervensi, 2 hal yang harus kita lakukan. 1 mitigasi perubahan itu, ya, kemudian to address perubahan itu sendiri. Nah, kalau dia mitigasi, dia harus bisa meredam, kayak shock breaker gitu. Jadi meredam ya, shocking goncangan. Ini ada goncangan tapi ini shock breakernya. Jadi dia tidak harus jadi shock benar gitu, tapi daya redamnya itu yang tinggi gitu. Kemudian dia mampu beradaptasi kepada situasi yang baru nanti. Dan selanjutnya baru transformasi. Sedangkan di sini sisi lain tadi yang address tadi itu adalah berkelanjutan itu. Makanya itu ada yang dikatakan new normal, tetapi dalam proses menuju new normal tadi resilient itu harus dilakukan seperti itu. Contoh konkretnya, Prof, ketika ini kemudian kemarin hiruk pikuk ke pandemi ya, bahkan sampai sekarang dan pemerintah sudah menginformasikan bahwa ini kita akan menuju endemi. Nah, artinya teman-teman di prodi ini ketahanan nasional ini tentu punya satu resep gitu ya kemarin yang mungkin diinformasikan atau diberikan ke mahasiswa dan mahasiswa itu kemudian ditransformasikan ke masyarakat. Betul, nah, betul. Konkretnya seperti apa sih? Nah, Prof, kita kemarin melakukan kemarin itu semacam PKM. Nah, jadi pengabdian masyarakat. Jadi mereka seperti KKN lah gitu. Iya, betul. Selama 10 hari. Itu. Jadi itulah yang harus kita lakukan, apa yang bisa di lingkungan dia yang menjadi untuk supaya dia resilient tadi gitu. Artinya kemudian memang ini
tidak bisa berdiri sendiri ya Prof ya? Nggak bisa. Karena ini kekuatan semua lini gitu ya. Semua lini. Oke. Gitu. Nah Prof, kalau ngomongin urgensinya ini. Ya. Nah, ini kan Urgensi ya. kalau filsafat dibilangnya kan Tidak membuat OT. tidak berarti. Dan di Indonesia ini barang yang telat tapi juga barang yang istilahnya apa dulu Prof? Telat masuk di Indonesia tapi ini harusnya sudah lama gitu ya. Iya. Nah, ini seperti apa sih Prof urgensinya ketahanan nasional ini? Urgensinya sebenarnya hampir sama dengan apa yang tadi saya katakan. Waktu kita membaca alinea keempat itu yang harus dilakukan oleh setiap kalau saya katakan quote and quote rezim melakukan itu dengan baik. Ya, dia jabarkan di dalam batang tubuh dalam bentuk pasal dan ayatnya itu sebenarnya ya. Karena makna dari state of the art itu hanya dua. Satu namanya prosperity dan satu lagi security. Itu yang dikerjakan. Walaupun 4, tetapi itu never ending karena begitu banyak segmentasi yang terlibat di dalam itu. Gitu. Dan ketahanan ini juga di awal Pak Karno juga sudah ada. Ya. Pak Karno itu dulu membendung komunis dari utara ya, dari Vietnam segala macam ya. Tetapi kalau sekarang tidak itu lagi kan. Tapi bagaimana membangun daya saing bangsa gitu. Daya tahan bangsa untuk menghadapi goncangan-goncangan yang saya katakan tadi gitu. Prof, kemudian ini kalau di struktur kabinet ini kan diterjemahkan salah satunya Menteri Ketahanan ya, Prof ya? Enggak. Jadi seluruh menteri itu goalnya adalah membuat negara ini mempunyai daya tahan yang tinggi. Gitu. Maksud saya dalam konteks pertahanan negaranya, Prof. Oh, pertahanan negaranya ya. Di menterinya Ketahanan ya, Prof ya. Pertahanan, Menteri Pertahanan. Ya, nah, artinya kemudian ini ketahanan di bidang pasukan ya, yang melindungi kedaulatan rakyat ini kan juga tidak bisa dinafikan, bahkan belakangan juga santer gitu ya disebut-sebut ketika kita pengen kedaulatan kita itu dilindungi karena kita kan sangat luas dan masih banyak pulau-pulau yang mungkin sangat produktif tapi mungkin kurang mendapat perhatian gitu. Nah, ini seperti apa sih Prof sesungguhnya posisi pertahanan kita ini Prof sehingga ini menjadi satu subjek yang vital di dalam ngomongin soal ketahanan nasional secara umum gitu. Ya, jadi pertahanan adalah satu segmen dari sekian banyak elemen ketahanan nasional itu. Nah, dalam konteks pertahanan sebenarnya kalau kita mau jujur gitu, kalau kita tinjau dari Morgenthau gitu ya, itu paling tidak kan hitungannya begini. 1 sampai dengan 2% dari jumlah penduduk itulah kuantitas dari armed force itu. 1 sampai 2%. Ya? Nah, kita kan belum sampai seperti itu. 1 sampai 2% dari 270 juta itu ya. Nah, beberapa negara itu melipat gandakannya itu melalui macam-macam ya. Kalau kita ada namanya orang bilang kadang-kadang kan wamil. Ya, wamil. Kalau di Korea Selatan ya. Iya, wamil ini lagi gitu. Ini Prof pada viral ini ya. Iya, betul. Anggota BTS ya. Mau wamil apa enggak? Iya. K-pop ini. Iya, betul, K-pop ya. betul. Kemudian kalau di kita kan cadangan kan gitu ya. Cadangan inilah yang akan dilipat gandakan pada masa tertentu ya, seperti di mana di Singapura juga begitu. Begitu. Nah, ada 2 sistem, ada sistem melipat gandakan dari komponen cadangan ini dengan baik, ada yang kecil saja tapi ini tadi yang dibanyakkan. Tetapi ada juga yang dibanyakkan itu adalah tentaranya. Itu. Nah, tinggal kemampuan finansial dari satu negara aja. Itu. Kalau menurut Prof Armedi sendiri, lebih better mana?
ketika ini yang disebut kita catat Iya. sementara ini. Tentu Iya. saja ini kan akan berhubungan dengan Iya. kemampuan kita ya Kemampuan untuk kita. mendanai ini ya. Iya. Atau seperti Singapura, negara terdekat kita yang kecil pun dia ada wamilnya. Oh, amilnya. Apalagi Korea Selatan. Iya, Nah, seperti ini itu. kan dulu ada wacana gitu juga, Pak. Ya, kalau saya tentu bersama-sama ya, karena jiwa patriotisme itu sebenarnya seluruh warga negara harus ya, tetapi bagi tentara itu agak lebih. Tadi kata saya kan 1 sampai dengan 2%. 2%, ya. Nah, kita kan belum sampai 1. Ya, Nah, oke. kalau sudah 1, misalnya untuk mencapai 2%-nya dia, ini bisa melakukan tadi yang saya katakan tadi, pelipat gandaan itu melalui tadi komponen cadangan. Nah, sebenarnya sama saja ya. Bela negara melalui komponen cadangan atau wamil itu. Yang penting sebenarnya adalah membangun karakter keindonesiaan itu lebih penting lagi sebenarnya. Membangun karakter Keindonesiaan keindonesiaan ya. itu yang penting sebenarnya. Jadi setiap efek dari pendidikan misalnya militer atau yang dilakukan di dalam komponen cadangan itu adalah membangun patriotisme itu sendiri sebenarnya ya. Supaya dia menyadari bahwa saya orang Indonesia itu. Jadi membangun keindonesiaan sebenarnya. Oke, Tribuners. Jadi kalau kita ngobrol soal ketahanan nasional ya, Prof. Jangan bayangin kita itu ngomongnya formal ya, Prof. Iya. Padahal kita kayak sama Prof tadi ngobrol dari Soekarno sampai budaya K-pop tadi ya. Iya, BTS betul. berhubungan dengan wamil tadi ya. Jadi ini asik sekali gitu loh kalau kuliah itu. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita lihat K-pop gitu ya, basisnya kan ayam Koreannya itu kan kuat gitu ya. Arminya itu ya. Iya, bahkan sampai fansnya itu namanya ARMY. Makanya itu saya bilang. Nah kita sebenarnya kita lebih dari itu. Lebih daripada itu. Cuman kan kadang-kadang kita lepas dari bahasa Indonesia, bahasa Jawanya itu. Oke. Nah itu. Ya oke Prof. Nah kita ngomong soal wacana ke depan ini Prof. Supaya nanti teman-teman yang sudah kuliah di ketahanan nasional atau yang besok berencana itu juga sedikit memahami gitu. Tantangan terbesar ke depan ini apa Prof ini Prof? Ya, saya kira ya ke depan itu kan begini, ada satu transgenerasi, perubahan generasi yang menganga di depan kita, di mana dia tidak tahu apa sih maksud dan tujuan orang mendirikan Indonesia ini. Ya kan? Bagaimana gagasan tentang Indonesia ini. Nah, padahal ini di dalam banyak sekali, tetapi kadang-kadang tidak itu yang dia baca, tetapi ada pilihan lain. Karena sehingga literasinya jadi terkikis ya. Terkikis itu yang kita takutkannya itu kan gitu ya. Bahwa Indonesia ini menjadi Indonesia yang besar apabila warga negaranya itu sadar akan bagaimana perannya tadi. Dalam rangka kelangsungan hidup warga negara ini. Begitu. Ya ini berusaha kemudian menonjolkan karakter kita sendiri. Iya, betul. Karena sekarang terkikis itu tadi. Betul. Jadi saya sedikit cerita sama Mas ya. Waktu MacArthur itu panglima tentara Amerika di Pasifik, waktu selesai Perang Dunia Kedua turun di Korea, apa katanya? Negeri ini tidak punya masa depan. Ngenyek banget gitu loh. Nah, itu ya. Iya. Karena melihat kondisi mungkin ya waktu itu ya. Miskin ya. Pembangunannya benar-benar belum ada. Gitu. Tapi itu yang jadi pemicu menjadi ayam Korea tadi. Dan sekarang terbukti ya. Terbukti. Budayanya dari musik aja sudah mohon maaf disandingkan dengan The Beatles. Iya, betul. Masa kini. Jadi disiplinnya tinggi, apanya tinggi gitu. Jadi sehingga itu yang membuat dia menjadi force-nya itu tinggi. Gitu. Nah, kita mungkin karena kita gemar reporter jurnal nyebar apa aja tukul ya Bro? Tukul itu. Sangat dimudahkan. Apa justru karena itu ya mungkin? Mungkin itu yang dikatakan guts itu. Iya. Berbagi kemiskinan jadi. Bukan kekayaan loh. Iya, oke. Prof, untuk
ini kebutuhan SDM, ya, sumber daya manusia. Tadi Prof menyebut ini semua bidang harusnya memang kemudian aware dengan ketahanan nasional ini, ya, Prof, ya. Betul. Nah, seperti apa nih, Prof? Biar nanti teman-teman juga, kadang kan parameternya itu saya kuliah S2, habis itu kuliah saya predikat saya ini untuk apa itu. Padahal kan harapannya sebenarnya misalnya yang S2 apapun ya, kemudian untuk mandiri itu lebih baik. Tapi kan ya kita masih faktanya ya, Prof, ya. Nah, ini seperti apa, Prof? Iya. Jadi begini, sebenarnya kita harus merubah mindset ya, bahwa Indonesia ini besar. Jadi banyak segmen yang belum tergarap. Jadi kita harus berpikirnya itu tidak mainstream, tetapi di balik itu. Kalau dulu Edward de Bono itu katakan, ya tadi kata Mas, ini sebabnya, satu sebab. Enggak, sekarang ini banyak sebab, banyak akibat. Nah, itulah mahasiswa harus dibawa untuk berpikir lebih banyak lagi, lebih logis lagi seperti itu. Oke. Nah, saya itu juga tertarik dari dulu, Prof, pribadi ya, pengen kuliah ketahanan nasional. Nah, ini kan ada jalur-jalur khusus ya, termasuk beasiswa. Nah, ini biar teman-teman pada tahu nih. Kalau misalnya nih secara finansial belum mencukupi tapi kemauan kuat kan, gitu, gimana, Prof, ini solusinya ini? Jadi ada beasiswa sekolah pasca sarjana. Kemudian ada beasiswa dari LPDP juga LPDP. Ada. Sekarang ada BPI. Ya. Kalau dari misalnya kementerian gitu ada nggak sih, Prof? Ada, kemarin ada namanya Kemenpora ya. Oh, Kemenpora ya. Jadi itu dasarnya dulu latar belakang kenapa dimasukkan ketahanan nasional itu ya, untuk memberikan beasiswa itu supaya aktivis-aktivis itu bisa belajar siap dia untuk suatu saat jadi politikus baik, jadi negarawan baik, seperti itu. Artinya kemudian nanti setelah di panggung dia benar-benar menguasai gitu ya. Itu waktu itu juga banyak anak-anak muda di dunia yang di Harvard mencari itu. Nah, rupanya kantor Kementerian Pemuda dia merespon itu untuk belajar Indonesia lah. Kenapa harus belajar di Harvard gitu? Di Gajah Mada juga tidak kalah hebatnya. Oke, Prof. Lah ini terakhir nih. Kalau biasanya saya tanya filosofi itu di depan, ini di belakang. Pondasinya ini, Prof. Seperti apa sih, Prof? Kemudian ketahanan nasional ini jadi jurusan yang seperti Prof tadi bilang. Tidak perlu jauh-jauh ke luar, kita bisa bersaing karena kita tahu apa yang kita butuhkan gitu. Betul. Seperti apa, Prof? Jadi studi ketahanan nasional itu adalah studi tentang Indonesia seharusnya kita. Jadi kekuatan kita itu adalah mengenal diri kita dulu gitu. Bukan mengenal orang lain, tetapi mengenal diri kita dulu untuk bisa tadi yang saya katakan di awal tadi, bahwa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ya kan itu. Ya, jadi orang banyak mengagumi Indonesia ini, tetapi kadang-kadang kita tidak kagum tentang Indonesia ini sendiri. Wah, biasa. Kagumnya telat kadang. Telat itu. Kadang-kadang hang malah. Tapi mungkin bisa dimaklumi, Prof, karena memang banyak hal yang membuat kita kagum ya sebenarnya. Karena kita kemudian terlalu banyak yang harus kita kagumi di negeri ini mungkin ya, Prof ya. Jadi memang kadang-kadang ternyata iya gitu. Even itu candi aja lah. Borobudur ternyata kalau di breakdown itu luar biasa. Luar biasa ya kan. Teknologi apa yang ada di balik itu kan gitu kan. Terlepas juga daripada itu kan juga kita bisa belajar. Oh, ini pemerintahannya kok kuat sekali. Gitu. Itu bisa juga seperti itu. Oke.
Terima kasih Prof. Terima kasih Armedi Mas ini. Yuda ya bincang-bincang kita. Ngobrol-ngobrol setelah berapa purnama berarti Prof. Iya, Nah, sekarang nyebutnya berapa purnama gitu. Betul. 2004 sampai sekarang ya Prof, ini dipertemukan di satu meja bundar Nah, ini. iya, betul. Matur suwun sangat Nggih, ya. matur nuwun, Semoga Mas Yuda. ini bisa memberikan motivasi Nggih. ke teman-teman yang sudah kuliah di Ketahanan Nasional maupun yang mungkin berencana ingin mengambil jurusan ini ya Prof ya. Mungkin ada pesan Prof Iya, ke teman-teman Prof. saya satu saja pesan saya. Jagalah Indonesia ini dengan baik. Wah ini dia. Ini pesannya singkat tapi berat. Iya, betul. Jagalah Iya. Indonesia ini dengan baik. Oke, Iya. Prof. Terima kasih. Dengan berbagai bidang masing-masing. Prof. Iya. Misalnya yang naik gunung ya jagalah gunungnya. Iya. Ya, Prof, ya. Iya. Yang main musik ya berprestasi di luar dan sebagainya. Yang olahraga juga bisa Betul. berprestasi di situ. Oke, sekali lagi terima kasih Prof. Terima kasih, Mas. Armedi. Ye. Sehat selalu. Alhamdulillah. Sukses selalu sudah meninggalkan dunia hitam. Dan kami ini baru menuju dunia putih. Semoga tadi ya Iya. pesannya Prof untuk jagalah Indonesia. Jagalah Indonesia ini. Iya, Ya. iya. Nggak mungkin orang lain yang menjaga Indonesia. Oke, siap. Terima kasih sekali lagi. Oke. Dan teman-teman Tribuners, itu tadi obrolan seru bareng Profesor Armedi ya. Beliau selaku Ketua Program Studi Magister dan Doktor ya di jurusan Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana UGM. Halo Tribuners, jumpa lagi bareng saya Yuda Kristiawan di podcast Tribun Jogja. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol bareng beliau Insinyur Rini Darmastiti, Master Science Filosofi Dokter, adalah Ketua Program Studi Magister ya, Teknik Biomedis Sekolah Pascasarjana UGM. Sudah bersama saya di Studio 52 Tribun Jogja. Ibu Rini, halo Ibu, apa kabar? Baik, Baik, Mas Yuda. semangat ya Bu ya? Oh, selalu semangat. Selalu semangat. Waduh. Nah ini menarik loh kalau saya intip tadi ya CV-nya Bu Rini ini. Ternyata ini apa ya, marahi pengen gitu ya. Bikin pengen karena beliau ini sempat lama di Leicester ya Bu ya. Leeds ya, di Leeds di United Kingdom ya Bu ya. Dalam rangka main bola Bu ya. Bukan ya? Maunya seperti Maunya itu. gitu ya. Waduh sayang sekali ya beliau ini lama di sana tapi nggak nonton bola ya. Karena dulu menyelesaikan sekolah magister ya Bu ya. S2 dan S3 S2 dan S3. Wah luar biasa ini. Anak Leeds ya. Iya. Kalau anak gaulnya Leeds itu sebutannya apa Bu? Waktu kuliah itu. Susah ini Susah ya? pertanyaan. Susah. Oke. Dan sudah lama Sudah lama ya. Tahun berapa itu Bu? Tahun 96 96. 1996 sampai 2001 ya. 96 sampai 2001 jenengan sudah di Leeds Iya, ya. iya. Dalam rangka sekolah. Nah, kami ini masih SD, Bu. Ya, oh, berarti Asik. menunjukkan ini ya. Berarti saya lebih matang. Bukan lebih tua sih. Oke. Ibu bareng Bu Rini ini kita akan mengupas ya, mengulik ya serba seluk-beluk lah ya. Semua tentang jurusan teknik biomedis. Nah, ini sebagai anak IPA dulu ya, tapi Jawa IPS itu saya ingatnya ya pelajarannya biologi ya waktu itu ya. Kemudian berkembang ternyata ada jurusan biomedis. Biomedis engineering Ibu ya ini ya, teknik biomedis. Nah, ini boleh diceritakan langsung jadi ketua program studi magisternya dari Bu Rini. Ini sesungguhnya ini kalau teman-teman yang belum tahu biar tahu ya Bu ya. Ini jurusannya ini soal apa ini, di dalamnya ngapain aja? Iya. Monggo Bu. Makasih Mas Yuda. Ya. Ini kalau lihat dari katanya itu kan dua kata tadi Ya, ya, teknik dan biomedis. Jadi kalau teknik itu engineering Ya. atau keteknikan, di Ya. teknik itu biasanya kalau orang mau masuk teknik mesti harus tahu matematika, Ya, fisika. fisika. Jadi, Dua pelajaran yang aduh. sedangkan di biomedis Ya. itu biologi atau dan kimia, medisnya ya tadi ya Bu ya. Jadi, Kesehatan. kemudian kalau kita rangkai menjadi teknik biomedis itu kalau di bahasa lainnya adalah biomedical engineering. Oke. Itu berarti belajar tentang ilmu menerapkan tadi
prinsip-prinsip keteknikan untuk diaplikasi medis. Oke. Mungkin Mas Yuda juga ini ya. Salah satu contohnya apa Bu? Yang biar teman-teman juga yang tahu, oh itu toh biomedis. Kita kan punya slogan ya, setiap kali kita ketemu gimana sehat gitu ya. Jadi setiap slogannya orang itu kalau ketemu gitu ya. Ya biasanya berarti kan ditanya. Nggak sehat sih. Biasanya sedang yang bilang nggak sehat gitu ya. Nah itu keinginan setiap manusia kan sehat gitu, ya. kesehatannya prima. Dan setiap orang pasti punya pengalaman untuk datang ke dokter, pengalaman untuk datang ke klinik, ke rumah sakit. Nah, jadi contoh dari produk keilmuan teknik biomedis itu adalah alat-alat kesehatan yang sering kita jumpai di medis, di rumah sakit, di klinik gitu. Misalnya ini Bu, dokter gigi, berarti dia juga pakai itu ya Bu ya? Dokter gigi kan di sana ada peralatan, misalnya peralatan untuk melihat gigi kita gitu. Sebenarnya cermin gitu, tapi cermin yang untuk membesarkan penampakan dari gigi kita, kemudian untuk melihat dari bagian-bagian yang terkecil di sana. Itu semua kan dibuat bukan oleh dokter giginya. Yang membuat adalah orang teknik tadi. Orang engineering. Untuk bisa membuat itu harus tahu tentang medis tadi gitu, tentang kedokteran. Termasuk misalnya kayak endoskopi gitu ya, alat-alat yang digunakan itu juga ya Bu ya. Untuk alat-alat yang lebih kompleks itu ada endoskopi, ada X-ray, ada MRI. Ya, ini kalau saya ngomong endoskopi ini tentu yang berhubungan dengan prostat dan sebagainya tahu lah Bu ya. Mohon maaf nih. Karena ini lumayan populer juga ini ya, yang berhubungan dengan itu ya Bu ya. Apalagi kalau usianya sudah ya sekarang kepala 3 ke atas aja udah banyak ya Bu ya yang bermasalahnya. Oke, itu ya teman-teman ya, seputar itu gitu. Maksudnya biar teman-teman ada bayangannya. Oke, teknik biomedis. Nah, sebenarnya contohnya banyak sekali ya Bu ya. Ada yang tadi hanya dipakai untuk alat diagnosis gitu ya. Ada yang dipakai untuk kamera atau lihat tadi. Tapi ada juga yang memang ditanam di dalam tubuh kita, misalnya plat untuk penyambung tulang patah. Nah itu kemudian kalau sendi lututnya sudah rusak, nggak bisa jalan, bisa diganti tiruannya. Bisa diganti tiruannya Bu sekarang? Sehingga dokter itu yang akan mendiagnosa atau ini perlu diganti atau tidak. Orang tekniknya tadi, orang engineeringnya yang mendesain, yang memilih materialnya. Karena saya pernah Bu punya ponakan itu kemudian ambil plat karena kecelakaan ya Bu ya, setelah 11 tahun lah gitu atau 14 tahun. Ternyata platnya itu ya kan amit-amit ya Bu ya, nggak punya pengalaman gitu ya. Ternyata plat itu benar-benar dari besi stainless gitu ya, yang ujungnya tuh runcing sekali. Itu ditanam di sini dan itu luar biasa ya. Nah itu ya Bu ya, salah satu. Dan harganya mahal Thomas. Mahal sekali. Makanya ini tantangan yang luar biasa bagi kita untuk bisa memproduksi di dalam negeri sendiri dan tidak kalah dari yang di luar. Oke. Bu, kita ngomongin soal jurusan ini di Sekolah Pascasarjana UGM. Sejak tahun berapa Bu? Dan sejarahnya seperti apa? Jenengan kan sudah termasuk yang kawaan nih. Sebenarnya teknik biomedis ini dulu namanya rekayasa biomedis. Itu sudah berdiri sebagai minat di bawah prodi bioteknologi di Sekolah Pascasarjana UGM itu tahun 2006. Berarti dulu minat dulu ya Bu sebagai ya? Minat, sebagai minat. Belum jadi jurusan sendiri ya? Belum jadi prodi sendiri. 2006 ya tadi ya? Mulai 2006. Kemudian dengan perkembangan waktu dan kebutuhan, akhirnya harus menjadi prodi tersendiri supaya mata kuliahnya, supaya apa yang akan diharapkan dari lulusan itu lebih terpenuhi sebagai prodi sendiri. Akhirnya 2000 berapa Bu? 20 itu 2020 baru ya? menjadi prodi baru. Artinya termasuk bayi yang baru lahir juga ya? Tapi baru, memang embrionya sudah 2006 tadi Bu. Nggak lahir-lahir ya Mas. Bu, perjalanannya panjang sekali loh Bu itu. Itu apa sesulit apa sih kemudian mempersiapkan ini jadi prodi sendiri gitu Bu?
Untuk menjadi prodi sendiri kita memang perlu menyiapkan segala sesuatunya, dosennya, kemudian dari kurikulumnya karena akan berbeda dengan yang lain. Kemudian ya kita akan seperti membuka prodi baru itu, sehingga harus ada fasilitas-fasilitas yang ada gitu. Ada kajian latar belakang kenapa itu harus jadi prodi baru. Panjang sekali pokoknya, 14 tahun loh. 2006 sampai 2020 dan alhamdulillah sekarang sudah punya prodi itu ya Bu ya. Dan ini tidak semua universitas di Indonesia punya ya Bu ya. Masih terbatas lah ya. Masih beberapa universitas. Membanggakan UGM sekali lagi. Oke Bu, saya jadi terlintas tadi kemudian ketika ngomongin soal teknologi tadi ya Bu ya, teknik biomedis. Kemudian kan mungkin kalau zamannya Ibu ini nyon sewu ya zamannya Ibu. Kemudian mungkin kebutuhan untuk mempercantik diri, mempersolek diri itu sebatas pakai produk yang eksternal gitu ya. Tapi kalau sekarang kan orang kemudian operasi plastik, kemudian memakai teknik-teknik kedokteran yang alat-alatnya kan dari itu tadi Bu ya, bagian dari teknik biomedis ya Bu ya. Kemudian di latar belakang teman-teman mahasiswa ini motivasinya apa sih Bu? Motivasi paling kuat? Apa dorongan-dorongan ini juga membuat mereka kemudian memilih jurusan ini? Ya, kalau saya mungkin melihat dulu dari dibandingkan dari negara-negara lain. Ya. Kalau di Eropa, jadi saya waktu kuliah itu tahun 96 sudah masuk di Biomedical Engineering Group, walaupun berada di teknik mesin di mechanical engineering gitu. Jadi ilmu teknik biomedis itu di luar sudah ada zaman dulu gitu. Dan di Indonesia prodi yang S1 itu baru ada tadi di 2008, kemudian kita sebagai minat 2006 baru mulai berkembang itu. Nah, perkembangannya itu memang perlu perjuangan gitu karena zaman dulu dengan zaman dulu dengan sekarang beda sekali, sudah Bu, ya. beda. Waktu kemarin itu di kita ada banyak bencana alam, ini melihat kebutuhannya. Kebutuhan tadi kalau dari Mas Yuda tadi kan tentang kecantikan gitu. Mungkin kita akan lebih dari sekedar kecantikan, kebutuhan utama gitu. Utamanya ya. Ketika Jogja itu ada bencana alam, itu ya. butuh plat yang banyak, ketika itu mahal dan sulit dijumpai, maka itu akan mendorong mempercepat untuk kita berkarya di situ. Kemudian kalau sekarang pandemi, nah maka kemarin ada kebutuhan ventilator dan yang lainnya, ada alat untuk diagnosis, sehingga Genos itu muncul, itu menjadi sesuatu yang mendorong untuk mempercepat gitu karya. Artinya mungkin kita. Kalau negara lain bolehlah sudah masalah-masalah estetik ya orang sekarang nyebutnya ya, karena kecantikan dan sebagainya. Tapi kita memang masih di taraf yang sangat primer ya, dasar itu ya Bu ya. Bu ini menarik sekali ya, kemudian ketika jurusan ini mendorong engineering di biomedis Indonesia gitu, anak-anak Indonesia anak-anak bangsa sendiri ya, kemudian apakah memang signifikan Bu kemudian pemenuhannya ini dengan keberadaan jurusan prodi ini tadi? Kalau Ibu sebutkan dulu karena 2004 ada bencana Aceh ya, 2006 gempa dan sebagainya itu kan belum ada nih. Nah setelah ada ini apakah perkembangannya cukup signifikan industrinya itu Bu? Untuk memenuhi ini kebutuhan ini. Seperti kita ketahui juga itu di tahun 2016 sudah ada instruksi Presiden untuk kemandirian bangsa dari farmasi, obat-obat dan alat kesehatan. Tahun lalu Pak Presiden ketika di sidang MPR DPR juga menekankan lagi. Sehingga ini memang ya perlu gitu untuk banyak orang terlibat di sini gitu supaya bisa memenuhi kebutuhan yang ada itu. Kalau kita lihat kan 90% lebih alat-alat kesehatan itu masih dari luar. Dari luar ya Bu ya. Artinya kemudian ketika ini bisa diproduksi sendiri ini kan cost-nya akan jauh lebih
murah ya Bu ya. Murah, bisa dipakai untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan cocok mungkin ya, karena misalnya gini, kalau sendi lutut tiruannya itu kita ngambil dari produk luar. Ya. Ini contoh sederhana gitu. Itu ukurannya kan tidak sesuai dengan orang Indonesia, sehingga kita mengukur sendiri kira-kira orang Indonesia itu seperti apa atau Asia itu seperti apa, sehingga ya harus disesuaikan, dan itu ya perlu gitu untuk bidang ini. Selain perkembangan yang Ibu sebutkan tadi, misalnya kita kemarin karena keadaan, kemudian karena SDM sudah ada, material juga sudah ada, ventilator kita sudah bisa bikin ya kemarin Ibu ya. Kalau plat juga sudah ya Bu ya? Plat itu apa sudah atau masih ada yang platnya? Ada beberapa material yang memang harus dari. Nah luar itu tadi bagaimana kita terdorong untuk banyak pihak untuk atau kita itu punya keinginan untuk bisa menggantikan gitu apa yang sebenarnya ada kan sumber daya alam itu ada, tapi belum sampai pada pengolahan yang siap untuk dipakai, apalagi yang ditanam di dalam tubuh ya. Karena itu butuh ini lagi Bu ya, ilmu lagi yang mungkin ini baru kita kembangkan gitu maksudnya ya. Jadi harus ada beberapa yang memang sudah bisa gitu. Nah ini sepertinya saya harus woro-woro kepada seluruh anak bangsa ya Bu ya, supaya untuk kuliah di teknik biomedis ya Bu ya, yang punya minat khususnya ya, ingin menolong banyak orang, ini kesempatan panjenengan sedoyo untuk kemudian ikut berpartisipasi. Karena seperti kata Bu Rini tadi, bahannya sebenarnya ada ya. Mungkin SDM-nya yang memang masih dipersiapkan, dan teknologinya juga kita masih terus berbenah Bu ya, begitu ya Bu ya. Karena saya yakin lah itu, misalnya stainless kan kita punya nih mentahnya, nikel juga kita punya dan sebagainya, itu titanium ya. Beberapa mungkin pelapis dari plat itu yang supaya mudah untuk namanya oseointegrasi, supaya mudah menyatu dengan tulang. Itu ada lapisan yang dibuat dari sumber alam, misalnya ada di Indonesia ada dari cangkang telur itu untuk bios, ada dari tulang sapi gitu. Itu sebenarnya sudah diolah itu untuk material-material yang ternyata menarik sekali ya ini. Oke Bu, kalau di di jurusan ini Bu, kemudian kan berarti 2020 ini sudah meluluskan belum Bu berarti? Hampir ya berarti? 2 mahasiswa sudah lulus saat ini. Jadi memang tantangan kita bagaimana yang masuk itu harus selesai tepat waktu ya Bu ya, karena biar banyak nanti ya. Ya malah lebih cepat daripada kan kurikulumnya 4 semester ya. Ini 4 semester 2 tahun 3 semester lebih 3 bulan itu sudah selesai aja. Nah Bu, kemudian ketika kita ngobrol soal SDM nih Bu ya, yang paling urgent menurut Ibu ya, yang melihat kondisi Indonesia saat ini dengan keberadaan prodi ini, apa sih Bu yang kemudian misalnya lulusannya dulu nih perbanyakin, atau kerjasama semua stakeholder tentunya ya, kemudian karena lulusannya ada, nanti penyangga yang lain mungkin belum siap. Nah ini yang paling urgent apa Bu? Apa memang lulusannya dulu deh diperbanyakin dulu gitu atau gimana? Sebenarnya untuk mencapai tadi apa yang sudah ingin dicapai gitu ya. Tadi kemandirian bangsa di bidang alat kesehatan itu harus bersama-sama Mas Yuda, karena nggak bisa sendiri gitu karena ada yang disebut dengan pentahelix itu, jadi ada peneliti atau akademisi, kemudian ada pemerintah yang nanti akan membuat kebijakan, ada industri atau pelaku usaha, kalau ada riset ini terus mau diapakan seperti ini, kemudian ada masyarakat juga yang atau komunitas yang menggunakan, misalnya sudah ada plat ternyata nggak dipakai atau karena masih belum bisa lepas dari itu tadi ya produk lamanya itu masih brand image-nya itu sudah masih di luar sana gitu.
dan media sebenarnya supaya kami berarti supaya itu bisa mencapai cita-cita di sana. Nah, kami yang di Prodi Teknik Biomedis Sekolah Pascasarjana ini menyiapkan SDM-nya gitu. Untuk bisa melakukan riset tadi, mendesain sampai ke manufaktur gitu. Sebenarnya ada yang disebut dengan dari hulu sampai hilir gitu. Jadi dari desain, kemudian prototipe, dicobakan ke hewan kecil, hewan besar, kemudian baru itu nanti diaplikasikan ke pengguna. Jalurnya panjang sekali. Panjang sekali Bu ya. Dan ini tentu butuh keseriusan ya Bu ya. Untuk kemudian supaya ini jalannya bisa berbarengan gitu ya. Tidak timpang nanti ini lulusnya udah banyak, ini ternyata yang industri satunya belum siap gitu ya. Yang dan, masyarakatnya, yang medianya juga kolaborasi belum. Tadi kolaborasi untuk bisa bersama-sama. Bu, saya penasaran dari yang 2 lulus itu apa Bu yang penelitiannya gitu, tesisnya? Kebetulan itu ada beberapa mungkin masuk ke namanya artificial intelligence gitu ya. Iya, ini film-film yang teknologi tinggi ya. Jadi ini ranah dari teknik biomedis itu sangat luas sekali gitu. Kalau kami sendiri tadi itu ada riset yang sekarang menjadi unggulan juga, namanya Inasten, ring jantung gitu ya, ring jantung. Jadi kalau ada pembuluh yang menuju jantung itu menyempit, itu kemudian harus dibawa ke dokter, kemudian dipasang ring itu. Sekarang sudah ke sana. Untuk yang 2 orang tadi lulusan itu kebetulan yang tadi untuk mendiagnosis untuk dari AI itu tadi untuk apakah kebetulan yang satu itu tentang apakah dia masuk ke sakit anemia atau tidak gitu. Satunya lagi adalah tentang ibu hamil, apakah dia harus kemudian datang ke dokter atau seperti apa. Jadi arahnya ke sana. Yang 2 itu. Artinya kemudian saya jadi ingat, saya kebetulan ini pakai kan kemarin pandemi ini kan smartwatch ya Bu ya. Pandemi ini kan orang kemudian jadi melek gitu dalam tanda kutip. Oh ada SpO2 gitu ya. Oh ada detak jantungku tuh per menit berapa sih? Jadi situ. Tapi kadang-kadang jadi ini fobia juga ya. Kemudian sedikit-sedikit lihat, aduh kadar oksiginku menurun nih. Padahal sebenarnya karena habis berkegiatan dan sebagainya, atau kurang tidur dan sebagainya wajar ya Bu ya. Kemudian tapi, nah kan di smartphone ini juga bagian dari tadi Bu ya. Kemudian ini kan mendeteksi, meskipun mungkin akurasinya kan masih mungkin kalau orang bilang dikalibrasi Bu ya harusnya ya, setara standar apa gitu ya Bu ya. Nah ini bagian dari itu ya sebenarnya Bu ya. Ya itu bagian. Jadi kalau alat kesehatan itu tadi banyak, mulai dari hospital furniture gitu itu. Ada alat bantu jalan misalnya, kemudian implan gigi dan yang termasuk ini peralatan-peralatan yang jenengan gunakan ini itu ya. Ya canggih juga. Kalau dulu kan nggak ada ya Bu ya. Bisa tahu kadar oksigen hanya dengan pakai smartphone ya. Ada juga yang mengukur berapa jam waktu tidurnya. Nah betul, ini juga ada Bu, canggih juga. Sampai apakah fasenya tidur itu fase bagus tidur, atau enggak, sempurna atau enggak, ini deep sleep atau enggak. Nah ini bagian dari intelijen tadi ya Bu ya, AI tadi ya Bu ya, oke. Nah Bu, ini teman-teman kalau sudah tertarik nih kemudian seperti, waduh ini finansial, syukur-syukur mandiri gitu ya. Tapi ada jalur scholarship nggak sih Bu? Apa saja sih yang bisa teman-teman gunakan gitu Bu untuk sekolah di magister di teknik biomedis ini Bu? Teknik biomedis ini, magister ini itu menawarkan program itu ada 2. Jadi program reguler itu dibagi menjadi namanya by course dan by research. By course itu seperti kita kuliah, kemudian nanti di belakang ada tesis. Ya. Tapi kalau by research itu sedikit kuliahnya, kemudian based on penelitian. Nah sebenarnya kalau yang by research itu lebih banyak arahnya nanti kepada orang-orang yang sudah bekerja gitu. Dan itu nanti topik dari
risetnya bisa dari tempat dia bekerja. Misalnya dia sudah di klinik dan yang lainnya itu. Kemudian yang kedua, nah nanti kalau itu tadi beasiswanya bisa dari beasiswa instansi dari di mana beliaunya tadi bekerja, kemudian dari sekolah pasca sarjana itu. Juga ada. Ada juga beasiswa. Internal itu juga ada. Ya, internal. Kalau internal itu 25% sampai 75% dari UKT pengurangannya. Tuh. Ini ya harus dimanfaatkan nih. Ada satu lagi tadi programnya, Fast Track. Fast Track itu tapi program ini itu khusus untuk mahasiswa yang masih kuliah di Teknik UGM. Jadi Fast Track itu kita ada kerjasama dengan Fakultas Teknik. Nanti akan dikembangkan dengan fakultas yang lain gitu. Misalnya saya mahasiswa teknik mesin nih. Ya. Kayak Ibu S1-nya teknik mesin ya? Sama ya Mas Yuda. Ya, misalnya saya teknik berpikir. Filsafat. Ya, misalnya saya teknik mesin. Susah itu. Saya teknik mesin pengen tadi ke teknik biomedis. Ini fast track ini gimana? Fast track itu artinya dengan kalau di S1-nya itu kan 4 tahun ya 8 semester. Ya. Terus di program kami kan 2 tahun. 4 semester. 4 semester tadi 8 semester. Kalau misalnya selesai S1 kemudian lanjut di S2 kami kan jadinya 12 semester ya. 12 semester lama gitu kan. Ya. Namanya fast track itu nanti tinggal 5 tahun saja. Jadi ketika di semester 7-nya S1 itu sudah nyambi ngambil mata kuliah di S2. Karena ini berkelanjutan. Berkelanjutan bisa berkelanjutan sehingga nanti begitu selesai S1 tambah 1 tahun di prodi kami itu nanti sudah dapat 2 degree ST dan MSc untuk di kami. Tapi syaratnya memang ya harus mahasiswa unggul karena kita akan mencari lulusan-lulusan yang unggul juga gitu. Menarik sekali nih Bu. Saya jadi gimana Bu? Itu tadi berarti kaitannya dengan beasiswa ketika 2 semester di tempat kami. Dia kan masih kuliah S1. Di tempat kami itu dia nggak bayar di S2. Jadi bayarnya ya UKT sesuai dengan S1. Misalnya UKT di situ S1-nya masuk yang bidik misi nggak bayar ya nanti nggak bayar juga. Ngirit ya Bu? Iya, itu artinya sudah juga beasiswa gitu ya. Iya. Ini karena nggak bayar, bayarnya hanya 1 tahun saja. Nah ini silakan teman-teman khususnya di teknik ya Bu ya. Kalau misalnya memang sudah ada angan-angan, saya pengen ini ya, manfaatkan jalur fast track tadi ya Bu ya. Namanya juga fast track ya. Terlalu cepat ini. Kalau nggak tepat waktu jadi slow. Slow track ya. Slow track. Gitu. Saya jadi kepikiran loh Bu. Jadi maksudnya andaikan ya tahu dulu gitu mungkin saya juga pengen gitu ya kuliah di sini. Saya membayangkan gitu membuat alat kalau tadi smartphone ini untuk manusia, saya akan coba buat alat untuk hewan Bu ya. Khususnya hewan ternak. Misalnya kalau pas Idul Adha ya kurban tuh supaya tahu gitu hewan ini stres apa enggak atau ada cacing hatinya atau enggak, cukup dengan smartphone-nya hewan gitu ya. Bisa dikembangkan tuh ya? Bisa. Bisa itu. Dan sebenarnya sudah mulai ada produk-produk untuk melihat itu tadi sehat dan tidaknya gitu. Hanya dengan mudah gitu maksudnya, teknologi semakin mudah ya Bu ya. Seperti ini kan cukup pakai sensor itu ya. Wah menarik sekali ini. Oke Bu, dari obrolan kita ini tentu kita bermuara kepada yang namanya landasan idealisme dari jurusan ini, filosofinya. Nah ini apa sih Bu sebenarnya yang ingin dicapai dari jurusan teknik biomedis ini? Tentunya kan kalau kita ngomongin ketahanan nasional itu kan ada idealismenya adalah bagaimana supaya bangsa ini punya ketahanan yang baik di segala bidang ya. Kalau di teknik biomedis Bu. Ya. Kalau di teknik biomedis itu yang menjadi pertanyaan dasar itu adalah kenapa kita tergantung dengan produk-produk dari luar tadi yang hampir lebih dari 95% sudah dari luar. Dan itu cost-nya luar biasa ya. Tidak semua orang akan merasakan tadi mendapatkan kualitas kesehatan yang baik gitu. Dan tidak semuanya cocok juga dengan kita.
mungkin kuncinya ya di kemandirian bangsa di alat kesehatan itu. Secara SDM kita mampu ya, gitu. Bu, ya? Hanya kurang bersama-sama, kurang banyak serius orang ya, Bu, ya? terlibat di dalamnya. Sebenarnya kurang serius tadi, Bu. Nyatanya kalau kepepet bisa, Bu. Ya, Ventilator tuh kemarin ya betul. kepepet loh, jadi kita bisa. Terus alat tes, UGM juga sempat mengeluarkan alat tes Genus ya, Bu ya. Nyatanya juga sempat dipakai ya, Bu ya. Iya, gitu, seperti itu. Nah ini nunggu the power of kepepet ini sepertinya kita itu ya. Tapi mudah-mudahan jangan sampai gitu ya, Bu ya. Kami pernah juga kepepet gini, jadi membuat sendi itu tadi, sendi lutut tiruan atau sendi pinggul tiruan itu, kemudian sebelum dicoba kan harus dites dulu. Alat tesnya saja sudah 1M ketika kita harus alat tes untuk menguji produk yang sudah jadi tadi. Akhirnya tadi the power of kepepet. Kita mencoba untuk membuat sendiri alat gitu. tesnya itu. Alat tesnya. Dan itu. bisa, Bu ya? Iya, bisa bisa mensimulasikan apa yang diinginkan gitu untuk lihat. Artinya ini kemudian kan butuh terus menerus saja dilakukan ya, Bu ya, karena kan sudah SDM ada, bahan ada, kemudian ini tinggal keseriusan semua pihak untuk mensupport ini, Bu ya, gitu ya. Ini tentu doa dari Prodi Teknik Biomedis ya. Ya, itu tadi kalau kepepet jadi kita akan kreatif, kita akan punya inovasi. Nah, Bu, pesan-pesan ke teman-teman yang pengen kuliah di Teknik Biomedis, Bu, monggo, Bu. Ya. Silakan. Kalau teknik biomedis itu nanti inputnya kan dari banyak fakultas, jadi tidak hanya fakultas teknik ilmu ya. Dari MIPA bisa, dari fakultas kedokteran juga bisa, keperawatan, farmasi, biologi, kedokteran gigi, kedokteran hewan gitu. Jadi yang kita inginkan tadi adalah kita bisa berkolaborasi, kita bisa punya satu cita-cita yang luhur tadi untuk bisa memenuhi kualitas dari kesehatan masyarakat kita secara umum itu. Kita akan belajar banyak hal gitu. Jadi yang backgroundnya S1-nya teknik, dia akan belajar tentang anatomi, fisiologi, karena dia harus tahu tentang biomedis. Kalau yang backgroundnya dari kedokteran, maka dia akan diajari matematika, diajari konsep desain, sistem. Dan nanti ini tugasnya teman-teman yang jurusan S1-nya IPS, tadi ya, Bu ya, corong, oh ini loh anak-anak biomedis ada nih gitu kan, dan kami media membantu itu juga gitu ya. Saya nggak membayangkan Ibu ngampet dari 96, Bu ya, ketika kuliah di Leeds ya, sudah bioengineeringnya udah di sana ya, ngampet sampai 2020 baru pecah telur. Ini luar biasa ya, tapi disyukuri ya, Bu ya, cita-citanya terwujud dan sekarang kita tinggal mensupport bersama. Dan seperti doa Bu Rini tadi, kami media juga pengen ya mensuarakan, oh ini ternyata sudah ada ini penelitian ini, alatnya udah ada, ayo kita gunakan gitu ya, Bu ya. Kan saya tidak sendirian, ada banyak sekali. Betul sekali. Ada pendahulu yang lain. Ya, terima kasih Bu Rini ngobrol-ngobrolnya di Tribun Jogja Podcast ya. Bu Rini Darmastiti ya, selaku Ketua Program Studi Magister Teknik Biomedis Sekolah Parkasarjana UGM ya. Semoga apa yang dilakukan teman-teman ini didengar oleh semua stakeholder, Bu ya, karena tadi butuh support yang luar biasa, dan ini ternyata memang bukan persoalan jangka pendek, tapi ini jangka panjang yang memang butuh perjuangan yang masih sangat panjang, Bu. Itu mungkin baru satu item yang tadi Ibu sebut, misalnya yang plat aja kita ya. Itu baru satu item ya. Belum tadi Bu, yang lutut tadi, Bu. Sendi lutut, terus ada ring jantung, apalagi ini masih luar biasa ya perkembangannya. Dan baru tadi loh teman-teman, 2020 baru 2 mahasiswa yang lulus ya. Semoga nanti semakin banyak teman-teman yang mengambil jurusan ini untuk mensupport negara kita sendiri gitu ya. Oke. Terima kasih Bu Rini, matur suwun. Sehat selalu pokoknya ya, semangat selalu Bu ya. Dari 96 loh sudah ke Leeds ya. Ke Inggris sana untuk sekolah S2 dan S3. Terima kasih Mas Yuda. Ya. Kita akan ngobrol untuk sharing. Siap, kita akan ngobrol-ngobrol di lain kesempatan Bu ya. Oke, Tribuners terima kasih ya sekali lagi itu tadi ngobrol bareng Bu Rini ya
teman-teman silahkan kalau tertarik dengan semua program Sekolah Pascasarjana UGM, silahkan klik di websitenya Sekolah Pascasarjana UGM ya. Nanti klik juga di teknik biomedis ya. Itu ada penjelasannya. Kalau kurang puas lagi bisa teman-teman langsung ke Sekolah Pasca ya Bu ya untuk bertanya-tanya. Lewat IG ada. Instagram juga ada. Mudah website juga bisa ya. Oke, seperti itu obrolan kita kali ini. Terima kasih teman-teman Tribuners. Saya undur diri dan pesennya itu tadi ya. Jagalah Indonesia ini sebaik mungkin gitu ya. Terima kasih. Matur suwun, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bu. Ya. Hari ini dengan berbaik sangka, ini dia podcast Tribun Jogja. Teluh Papat.